Panggung para spiritualis sedang diguncang oleh kedatangan sosok bernama Ida Dayak. Namanya viral, tersebab pengembaraannya ke banyak daerah di tanah air diisi dengan mengobati mereka yang membutuhkan pertolongan. Cara mengobatinya juga terkesan santai, unik, dan menyenangkan, bahkan sambil menari-nari. Tapi makin hari, Ida Dayak semakin dicari. Lantas, seperti apa sosok wanita dari suku Dayak Kalimantan itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan Ida Dayak mengobati orang sakit sudah sangat panjang. Dari pulau ke pulau, melintasi banyak kota, menyinggahi ribuan pasar dan tanah lapang. Dan hari ini, Ida singgah di kawasan Cibinong, Bogor. Tim Ganjil Misteri merekam aktivitasnya menyembuhkan rupa-rupa orang sakit dengan sangat energik. Berikut ini suasana pengobatan massal Ida Dayak yang bahkan dikawal aparat keamanan secara ketat. Halo pemirsa Ganjil Misteri, selamat sore. Pada hari ini, tanggal 3 April 2023, saya sedang berada di lapangan Kostrad Cilodong. Saat ini saya sedang menghadiri pengobatan gratis Ibu Ida Dayak yang sedang viral di berbagai sosial media, yang dapat menyembuhkan patah tulang dan penyakit-penyakit lainnya dengan minyak merahnya itu. Kedatangan Ibu Ida masih belum terlihat pada sore hari ini, tetapi masyarakat terus menunggu dan membuat lingkaran dan berharap Ibu Ida akan datang. Sebelum viral di sosial media, nama Ida Dayak sesungguhnya sudah tidak asing bagi masyarakat luas, terutama di desa-desa. Sebab Ida secara unik memilih pasar-pasar untuk menemui mereka yang membutuhkan pertolongan. Cara mengobatinya juga sangat unik, sambil menari atau menyanyikan semacam mantra yang terdengar ganjil. Biasanya itu dilakukan jika menemukan seseorang yang memiliki penyakit berat. Mengapa saya mengadakan pengobatan di pasar? Karena saya mau bertemu sama orang banyak dan bermacam suku, supaya saya bisa membantu orang yang tidak mampu. Karena di kita di Kalimantan itu hampir ada beberapa orang yang seperti itu, yang bisa seperti itu. Karena itu biasanya keturunan. Melakukan itu tuh hanya orang-orang tertentu yang bisa, karena itu turun-menurun. Karena kan dia dibantu dengan leluhur dia, yang kakek-kakek yang tua ini, yang membantu dia untuk membetulkan tulang-tulang yang kayak patah tulang atau tulang yang tangan dia nggak bisa bergerak. Kakek-kakek ini yang selalu membantu dia. Yang saya lihat, yang kakek-kakek ini yang selalu masuk ke dalam tubuh dia, seperti kayak macam kesurupan seperti itu. Seperti namanya, Ida memang berasal dari suku Dayak. Kostum serta aksesoris juga serba Dayak. Ia memilih mengobati orang-orang sakit di tempat umum karena ingin bertemu dengan banyak masyarakat. Ida Dayak juga tidak pernah meminta bayaran, sehingga pasiennya membludak setiap kali kemunculannya. Kenapa saya tidak mengadakan praktek di
di rumah karena saya kepingin lepas bebas seperti burung, tidak mau tertekan, supaya bisa melihat Indonesia dan punya pengalaman. Sebenarnya ibu sudah lama melamar Buana, sampai ke Irian, Papua, pernah ke Sumatera, bahkan ke Flores, hampir Indonesia inilah, tapi belum semua. Ada leluhur yang saya lihat, leluhur dia yang ingin untuk Ibu Ida itu bisa membantu orang keliling. Jadi dia kalau untuk duduk di rumah tuh susah. Jadi dia memang disuruh oleh leluhurnya untuk mengobati orang-orang. Jadi dia harus keliling, dia harus memutar. Jadi kayak macam apa ya? Persyaratan yang saya lihat itu kayak disuruh leluhurnya untuk kamu, kalau kamu bisa ngobatin orang, kamu bisa nyembuhin orang ini, tapi syaratnya kamu harus keliling, nggak boleh di rumah. Jadi kamu jalan bantu orang, yang mana yang kamu harus bantu, seperti itu. Fenomena Ida Dayak sesungguhnya memang bukan hal baru. Jauh sebelum pengobatan massal Ida Dayak viral, Eyang Ratih juga sudah melintasi banyak pulau untuk menggelar pengobatan massal. Lantas, seperti apa suasana pengobatan Eyang yang selalu dihadiri ribuan orang? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jauh sebelum viral Ida Dayak dengan pengobatan massal di tanah lapang atau pasar-pasar, sudah ada Eyang Ratih. Juga sering menggelar pengobatan massal, tidak hanya di satu tempat, tapi di sejumlah kota di Indonesia. Dan di setiap event, orang-orang berduyun-duyun mendatanginya untuk mendapatkan kesembuhan. Bagi Eyang, kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan adalah bagian dari komitmennya membantu masyarakat kecil. Banyak masyarakat setelah pandemi ini ancur-ancuran, ya, dari ekonomi, mental, ya, terus penyakit itu bersarang bertubi-tubi. Kenapa kami sebagai spiritual kita tidak mencoba berbagi kasih? Jadi kami berempat sepakat, ya, untuk datang ke desa dari kota ke kota, mungkin kalau bisa dari pulau ke pulau. Karena kami punya misi yaitu cinta kasih. Kami berbagi di mana kami diberikan talenta oleh Tuhan untuk diberikan kepada sesamanya. Karena ini bukan musyrik atau syirik atau apa ya, tetapi budaya leluhur bangsa kita masa dulu, masa lalu. Orang anak kecil menangis sakit panas hanya disuwuk, ya. Suwuk itu artinya diginikan, ya, dengan hanya bawang merah mungkin, ya. Jadi itu tidak ada kata musyrik. Meski usianya sudah sepuh, Eyang terlihat cekatan memantrai setiap orang yang ingin sembuh. Itulah metode yang sudah puluhan tahun dipraktekkan hingga mendatangkan kesembuhan. Biasanya, mantra yang ditiupkan itu merangsang kekuatan dari dalam diri masing-masing orang untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, ini kan sebetulnya kita hanya memakai mantra, ya. Memakai mantra yang kita tiupkan. Kemudian orang datang meskipun berpuluh-puluh, ayo gitu, karena kekuatan itu dari dalam, ya, inner beauty yang kita timbulkan, yang kita ini kan adalah kekuatan dari dalam. Berulang kali, ya, kalau sekali itu nonsen, ya, karena pengobatan kami bukan sulap, ya, ini juga saraf yang kita
obah yang kita ini kan adalah sarafnya. Kenapa ada orang yang di gurah mata itu bisa muntah? Kenapa hanya pilek? Kenapa orang hanya dibegini kan langsung bisa nggak apa-apa? Jadi setiap problem mata itu berbeda-beda. Ada yang parah, ada yang sedengan, ada yang sangat parah. Jadi kita tidak bisa memprediksi, oh orang ini cepat, orang ini nggak bisa begitu. Karena kita kan nggak pakai kir-kiran ya, nggak pakai ukur-ukuran, tetapi dengan jari ini. Sangat banyak orang yang berkumpul di Tanah Lapang rela menunggu giliran untuk bertemu Eyang Rati. Sementara itu, mereka yang sudah disentuh tangan Eyang merasakan ada perubahan yang besar pada kondisi fisiknya. Di gurah mata sebelumnya saya karena sering menghadapi komputer, sering main HP, mungkin mata saya agak kurang jelas lihatnya. Makanya alhamdulillah di gurah sama Eyang Rati alhamdulillah sekarang terang. Aduh, luar biasa deh. Rasanya luar biasa ini, aduh perih, panas. Kalau diterapi nih, ditotoknya. Nggak bisa jalan saya, nggak bisa jalan. Setelahnya bisa jalan sekarang alhamdulillah jalan nggak pakai tongkat sekarang bisa jalan saya. Tadi mah kalau nggak pakai tongkat nggak bisa jalan. Lantas, apa tujuan Eyang Rati banyak menggelar pengobatan gratis secara massal? Benarkah sekedar pencitraan karena nama paranormal yang terpuruk? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Eyang Rati memang bukan sekedar spiritualis. Tokoh ini juga dikenal sebagai dermawan yang banyak menggelar pengobatan massal secara gratis. Di lingkungan FKPPAI, Eyang juga sangat dihormati karena kerja kerasnya mengembalikan nama baik paranormal yang cenderung negatif. Selama ini sepertinya kita dijelek-jelekkan terus. Kalau ada orang kena santet, kalau ada orang dibohongi katanya dukun. Tapi kalau ada orang sembuh, disakiti orang, ditenung orang, paranormal yang nyembuhkan tidak pernah dapat nomor, ya. Tapi kalau jelek itu pasti kita. Yang kita kerja itu sungguh-sungguh, pengabdian. Meskipun kita bukan duduk di dalam pemerintahan. Sebagai praktisi yang dikenal sudah puluhan tahun malang melintang di dunia spiritual, Eyang Rati meyakinkan bahwa profesi ini tidak sehina yang dibayangkan orang. Sebab semua yang berhubungan dengan supranatural berlandaskan batin. Sehingga ada peran hati dan jiwa di sana. Kelompok-kelompok kami yang ada ini, kami mempunyai hati, jiwa, pendidik, dan pembimbing agar generasi-generasi kita kenalkan. Sesungguhnya kita mempunyai kebudayaan yang sangat luar biasa. Dan kebudayaan ini wajib loh kita lestarikan. Siapa yang akan menggalakkan kalau bukan kita yang tua-tua ini? Jadi ini mungkin yang tertua, beliau adik, ini beliau ya. Jadi semuanya ini adalah rekan-rekan saya tercinta yang kita saling bergandengan tangan, saling mensupport ya. Siapa yang lemah kita kuatkan ya. Walaupun sering dipandang sebelah mata, Eyang Rati mengaku
sangat bangga sebagai orang yang diberi keistimewaan, sehingga mempunyai ketajaman batin. Ia termasuk 100 tokoh spiritual yang ikut membangun FKPPAI, sehingga memiliki tanggung jawab pada generasi spiritual berikutnya yang diberi talenta sendiri-sendiri. Eyang di sini sebagai sesepuh dan sebagai pendiri juga ya di antara ke 100 orang itu. Jadi Eyang bangga karena makin tahun FKPPAI makin maju. Eyang Rati memang bukan spiritualis sembarangan. Sesepuh di Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia ini dikenal sering menggelar pengobatan gratis. Dan sangat banyak orang menunggu momentum disembuhkan. Seperti juga kehadiran Ida Dayak yang memberi pengharapan pada mereka yang sedang sakit. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.